Tapi kenapa Om setiap kita pecah tim itu selalu ada yang momen-momen yang apa ya, kayak unik, terus kayak residual tuh malah makin kenceng di lokasi Om, kenceng. Kan kayak di Wonogiri itu kan Om sama Mbak Noven kan. Nah, itu kan juga gempa bumi segala macam lah. Jadi aku juga sama gitu. Iya, karena satu ini saja Mas, CPU-nya satu kita. Namun ya, menurut saya kelahiran yang berkaitan dengan bayi akan berubah sangat negatif ketika itu tempat aborsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Dok, Dok. Jadi kali ini Enggak, saya masih praktek. Bajunya seperti ini. Residen Om. Masih residen. Oh, masih residen. Jadi kali ini aku dan Dokter Hao. Spesialis apa? Kan kemarin SPNM nih, sekarang subspesialis Mas. Oh, subspesialis, siap. Sekarang kali ini aku dan Om Hao, Dokter Hao. Jangan nama Mas. Om Hao di komen, Om Hao emang udah dokter, mana sertifikatnya? Udah dokter gadungan. netizen. Halo teman-teman, balik lagi di Opsan ya. Sekarang kita bakal ngebahas yang berkaitan dengan rumah sakit nih teman-teman. Karena mau sudah menggunakan baju prakteknya. Karena indoor ini, kalau pas ke rumah sakit beneran kan, buru-buru gitu ya. Iya betul. Aku outfit mancing kali. Jangan marah. Iya. Nah teman-teman, ini topiknya seru banget sih karena gini sih Om, maksudnya walaupun ya aku baru mungkin 4 kali ya untuk selama di KTJ nih di 2025 ini 2024 bahkan selama di KTJ lah. Itu sama KTJ lah. Selama di KTJ itu ke lokasi yang berkaitan sama rumah sakit. Dan sub-subnya nggak sih? Sub-subnya kayak puskesmas, klinik. Klinik gitu. Aku tuh kayak baru 4 kali nih Om. Nah kan kalau Om Hao kan udah termasuk klinik-klinik juga 4 kali tuh. Udah kayaknya nggak banyak. Lebih deh. Rumah sakit tuh. Nanti kita absen. Nanti kita absen ya. Bareng-bareng nanti. Nah kali ini kita bakalan ngebahas tentang rumah sakit nih teman-teman. Iya, yang berkaitan dengan medis Medika. Makanya gitu. Betul. Tapi sebelum itu Om, iya. Kita mau ingetin nih buat teman-teman yang lagi nonton ataupun yang berencana ke depannya mau nonton, jangan lupa subscribe channel obrolan santai. Biar segera 1 juta. Betul, karena kemarin kita buka datanya, katanya yang nonton banyak tapi yang subscribe lupa mungkin ya. Mungkin nanti di sini ada min ya, subscribe, sini subscribe ya. Karena kita bakalan bahas hal-hal seru gitu yang pasti berkaitan dan berdekatan dengan teman-teman. Salah satunya yang sekarang mau kita bahas yaitu tentang rumah sakit. Rumah sakitan ya. Betul. Hospitality. Ke rumah sakitan. Nah sebelum kita bahas keseramannya ya Om ya, coba mungkin Om Hao absen dulu. Versi saya. Nanti mungkin saya sebut Mas Sami pernah kesini gitu kan. Oke, saya inget-inget flashback ini. Saya kan tahun ke-9 nih Mas ya, di KTJ dari 2018. Pertama itu ke XLSUD Blitar. Salah namanya. 2018 2 kali, waktu itu berikutnya ke rumah sakit sanatorium di Cipanas. Udah 2 nih ya. Terus saya mungkin ada yang lupa beberapa ya, karena saya catat tapi saya kan masih ada beberapa lupa. Terus ke klinik yang ada di Cirebon itu 2021. Kemudian ke mana ya? Itu Cirebon ya, random aja ya saya ingatnya ya. Ke salah satu bekas rumah sakit yang di Mabarsari di Jogja. Ada itu 4. Terus ini versi saya dulu ya Mas ya, nanti baru saya masih ingat kalau sama Mas Sami. Ke RSK Tayu, Pati. 2020 pas Covid tuh. Itu ada cerita lucu sebenarnya. Kita nyari masker waktu itu pas mau masuk Covid, di mana-mana habis. Akhirnya kita nyari masker itu masih dikasih masker Korea. Ya nggak salah gitu. Tanya emang di mana? Kayak di toko itu loh Mas yang jual kosmetik itu loh.
Pikirnya kan bentuknya kan kayak Astagfirullah. kayak nganu medis itu. Al-Azim. Banyak waktu itu dikasih masker Korea. Mau beli apa? Beli masker itu. Si maskernya masker Korea. Kecantikan. Iya masker pemutih itu loh. Astagfirullah. Maksudnya masker ini, masker seperti ini. Iya. Ya kita nggak salah ngomongnya masker buat ini kan, buat Ah. COVID waktu itu pakai itu. Sakit Ayu. Terus rumah sakit Kebumen, XSRUD itu juga pernah 2 kali. Terus ada berapa ini? Di 6 ya. Di Jawa Timur tuh itu toh nggak ada. Di Jogja, oh Solo dulu, Solo Mas Arseto, Mas Same, dihitung Mas satu. Iya, satu. Mas Arseto. Terus ke rumah sakit Wonogiri, Mas Same itu, kira-kira 8. Terus ke klinik aborsi yang di yang ada lagunya itu loh, mana? Cikini. Ada lagu. Oh ya, Cikini Kuning Lagi ya, 9, siap. ah. 9. Terus yang di Jakarta Timur yang sama Green, Mas Same dihitung. Oh iya. Terus mana lagi ya? Kalau puskesmas gitu ada nggak Om? Pokesmas ya, Pokesmas dekat Ibu Yolali, Mas Same masuk. Rumah sakit, Magelang. Oh iya, Iya, yang Pocongan. itu, Pocong, udah 12, Rumah Sakit Magelang. Ya kurang lebih itu sih. Ini ada tambahan-tambahan mungkin nanti. Thailand. Oh iya Thailand, gongnya 13. Saya 13 Mas Same 7. tambah. Kok 7? 7 ya? Iya, sementara itu dulu. Nanti tak ingat-ingat lagi, biasanya nanti Lumayan ya. muncul. Lumayan. 7. Kalau rumah sakit sama Mustafa Faizal? Itu udah Kebumen. Oh, ya. Ex Kebumen, SSUD itu ya. Saya 4 kali kalau ke situ. Satu lokasi 4 kali datang. 4 kali datang. Mantap. 4 kali sama KTJ 2 kali. Waktu itu nelusur ya, yang sekali sama Trans 7 on the spot. Kalau di rumah sakit Ayu itu 2 kali sama on the spot sama KTJ. Oh saya 14 tambah 1 lagi. Rumah sakit di Camp Vietnam. Di Batam, di mana? Barelang di Galang. Itu pernah 14 berarti saya itu sama on the spot juga. Ya 14 kali berarti. Dan yang paling serem Om, Tayu. RSK Tayu tuh. penasaran jadi Om sering Itu mention banget. luar biasa kalau itu. RSK Tayu. Sep- Masih ada nggak sekarang? Om? Masih dan masih komplit di dalamnya. Bahkan kemarin saya nonton ya di Green itu masuk satu tempat yang di situ nyimpan tabung-tabung isinya bayi, real. Janin kering. Ada di Green. Mungkin nanti juga kita bisa ke situ. Saya sebenarnya mau 3 kali Mas ke Tayu itu, 1 sama nelusur juga tapi ini nggak jadi waktu itu. 3 kali. Mungkin nanti KTJ kita bisa lebih luas. Bisa lah Min ya. Bisa lebih luas. Saya masih penasaran UGD-nya sebenarnya belum masuk. Oh, waktu sama katanya belum full. Ada kontaknya tenang. Belum full waktu itu. Belum. KTJ belum. Kita itu baru ke ruang operasi, bangsal anak, kamar mayat, sama itu lainnya belum kayaknya. Katanya rumah yang di belakang tuh juga ada kaitan sama 65 apa sumur sih. Terus mes perawat juga masih belum. Sama ke Kepel waktu itu. Ada gereja kecil di situ kita. KTJ pernah. Sumpah ini menarik banget. Itu bisa 3 episode. Makanya. Dan saya kenapa menganggap SSK Tayu ini ya dari saya nggak mendapatkan semuanya bahkan waktu ke Thailand ya gitu karena itu kan beda ininya. Di Tayu itu masih benar-benar komplit semua alatnya Mas. Bahkan di situ masih ada ranjang, masih ada baju operasi, masih ada lampu itu halogen gitu masih komplit. Residualnya kencang banget dong misalnya. Dan banyak kan juga penyakit-penyakit metafisik juga di situ. Terus itu rumah sakit berdiri sejak zaman kolonial. Oh tambah 1 lagi sanatorium di Pakem. Berarti saya 15 di Pakem. Ini Oh. ada yang itu ada lagi tuh kita ke sana. Itu ya sanatorium itu ya. Sanatorium 2020 juga 2021 itu ya. 15 berarti saya. Tapi tetap Tayu. Tayu. Nomor 1. Nomor 2 Thailand. Nomor 2 Thailand. Karena memang beda bahasa, kemudian masih lengkap juga. Berikutnya mungkin Kebumen, terus Wonogiri. Kalau Blitar menurut saya memang ceritanya kuat, tapi bangunannya cuma tinggal sedikit waktu itu. Jadi nggak begitu parah ya. Kalau klinik kan bawahnya masih. Itu sih. Kalau aku
Wonogiri sih. Wonogiri. Sama Thailand nomor 2. Waduh itu Thailand juga sebenarnya iya sih mas. Iya sih Kan Om, nomor cuma 2 karena di stand memori itu karena jauh itu ngerasanya kok Thailand mau diinget-inget tuh residualnya nggak kayak terputus-putus gitu loh Om. Jadi vibes-nya tuh kayak Bunyi suara ini. iya loh, detak jantung Iya. loh itu loh. Real sih itu. Kaki, iya. Pintu kebuka, gedor. Iya, Thailand juga ini sih. Justru malah selama waktu itu saya di Thailand saya nggak jumawa, nggak ada waktu itu nggak ada adegan nggak ada ini ya Gangguan interaksi, interaksi. cuman memang tekanannya sih dan itu memang residualnya masih komplit. Di Thailand ya saya merasakan yang masih denger ini kita nggak pakai alat ya maksudnya ya di luar pakai alat itu nomor 2 menurut saya. Betul sih. Di Thailand itu Iya sih. Wonogiri lagi. Wonogiri, nasi kepal ya. nasi kepal. Wonogiri, Thailand. Nomor 3 mungkin yang rumah pocongan itu sih, yang rumah sakit yang ada pocongnya. Iya Pak. Rumah sakit yang ada pocongnya. Nah yang itu di tiga Magelang. besar sih. Cuman yang ini yang bisa diperebutkan sih antara 2 ini sih. Tapi yang emang bikin vibes-nya selalu menarik dan unik itu ketika kita pecah tim Om. Ya itu kalau Pati kayaknya perlu dia pecah tim. Tuh. Perlu kayaknya Nggak bisa pasti. kalau di sana sendiri nggak bisa, itu sangat luas banget itu. Iya ya. Tapi kenapa Om setiap kita pecah tim itu selalu ada yang momen-momen yang apa ya kayak unik, terus kayak residual tuh malah makin kenceng di lokasi Om kenceng. Kan kayak di Wonogiri itu kan Om sama Mbak Noven kan. Nah, itu kan juga gempa bumi segala macam lah. Iya. Jadi aku juga sama gitu. Iya karena satu ini saja mas, CPU-nya satu kita. Jadi terbagi menjadi 2, jadi antara memayungi tidak ada bisa backup sebenarnya, tidak bisa saling backup. Itu sebenarnya dulu yang saya rasakan sebelum sama Mas Ame sebenarnya ya. Ketika saya sendiri itu jauh lebih berat sebenarnya, karena dan saya nggak berani untuk pecah tim. Kalau sekarang kan kita ketemu satu titik, kemudian bisa kita simpulkan ceritakan. Wonogiri menurut saya juga luar biasa sih, terutama di belakang. Betul. Kamar mayat itu. Kamar mayat itu. Semakin ke belakang semakin nggak karuan itu menurut saya. Yang bau sabun berubah jadi merinding. Iya. Bau sabun terus bau bangke. Iya. Ya kan? Iya dan klinik kabur sih tentu saya masih menyimpan itu. Iya. Green ya. Green ya sebelumnya juga waktu di Cikini tapi waktu itu nggak pakai alat sih ya. Di itu bisa dibayangkan kalau ke rumah sakit Tayu tuh pakai alat itu. Pakai alat pecah tim. Pecah tim. Udah itu. Mudah-mudahan lah bener lah di Ya, ACC. masih penasaran di bangsal anak sih dari semuanya sebenarnya sama UGD. Dan tuh siang aja udah singgup mas, udah auranya udah nggak enak itu siang aja. Tapi kenapa Om? Maksudnya kenapa Bandung? Bukan kenapa Bandung, tapi maksudnya kenapa dibanding lokasi-lokasi terbengkalai lainnya, lokasi rumah sakit nih pasti gangguannya itu menurutku kayak lebih mencekam ya. Iya. Dibanding rumah terbengkalai lain kayak hotel atau kayak mall, tapi rumah sakit tuh kayak kenapa dia punya daya tarik yang berbeda Om? Beda mas, karena muaranya semua kita sebut kematian ya. Dan lantunan doa itu sebenarnya lebih banyak di rumah sakit daripada di tempat ibadah. Muara semua penyakit menurut saya, baik medis dan non medis, baik yang wajar dan tidak wajar. Kematian, kelahiran gitu ya. Ya kalau kelahiran mungkin kan menyambut sukacita ya yang lebih positif ya. Tapi kalau yang lain itu kayaknya ya sebenarnya ini kan yang kita tangkap kan residual negatifnya. Sebenarnya di rumah sakit juga banyak itu tadi sisi positifnya doanya itu lebih banyak daripada tempat ibadah. Dan orang sakit kemudian pulang sembuh positifnya ya. Ada kelahiran juga di situ. Namun ya, menurut saya kelahiran yang berkaitan dengan bayi akan berubah sangat negatif ketika itu tempat aborsi. Jadi bayi lahir gini, kalau kita datang ke rumah sakit umum, rumah sakit jiwa spesialis atau rumah sakit ibu dan anak itu lebih enak ibu dan anak karena di situ ada keinginan untuk iya. memiliki sebenarnya. Saya sendiri ya sebenarnya ya, ini mungkin mewakili teman-teman juga. Pingin penelusuran di rumah sakit jiwa. Magelang. Korea, Gonjinam. Rumah sakit jiwa itu menurut saya
lebih mencekam, lebih menakutkan Wah daripada iya sih, kebayang sih Om. bisa nggak sih Mas, kita ada satu sel gitu ya, kita bayangin dulu memorinya kayak apa, dia bisa masuk ke situ. Entah dia pernah melakukan pembunuhan, apakah dia ngilmu gagal, apakah dia pernah trauma, mungkin mengalami tindak seksual ya, pemerkosaan misalkan sampai dia masuk, apakah dia korban apa, akhirnya mengalami gangguan jiwa. Dan itu ketika disimpan di satu sel ya. Oh, di rumah sakit jiwa ada sel-selnya Om? Iya, kan istri saya pernah juga iya. di rumah sakit jiwa juga. Dan kemarin saya sempat tanya ya, apa sih pengalaman ketika di rumah sakit jiwa gitu. Yang diceritakan lebih, ya tanda petik lebih serem. Secara psikis residual memori ya? Misalkan seseorang perempuan ditanya, apa gini dia gagal nikah. Ada yang dia mau nikah Haria, tahu calonnya selingkuh. Ada yang kehilangan anak, ada yang gagal ngilmu, gagal nyalon, bisa gitu Mas. Dan itu ninggalin di satu sel-sel tuh yang serem menurut. Apalagi sampai meninggal di situ gitu ya? Sampai meninggal di situ. Bisa nggak Min? Ada yang rumah sakit jiwa? Terbengkalai ya? Ada, cuman Masih aktif kali itu. Teman-teman boleh komen Iya. di sini kalau menemukan bekas rumah sakit jiwa atau bangunan terbengkalai yang Sakit jiwa sih, saya masih juga kalau ditanya keinginan untuk sakit jiwa tuh bekas mungkin ya, sementara mungkin bisa, mungkin kalau nanti ada yang ngarahin kalau bangsal gangguan jiwa gitu mungkin. kalau rumah sakit yang kayak ini Om, berkaitan sama penyakit dalam kayak gitu tuh, Atau bedah, penyakit kulit. operasi, penyakit kulit, Kalau penyakit kulit mungkin RSKK. hemodialisa itu darah ya? Oh, kita pernah kan yang di Wonogiri ini cuci darah. Tapi itu masih masuk rumah sakit umum, mungkin RSKK ya, rumah sakit kulit dan kelamin. Itu di Surabaya Mas ada. Tapi sekarang kayaknya udah difungsikan kalau nggak salah. Di sana. Tapi tetap rumah sakit jiwa sih menurut saya mencekam sama klinik aborsi. Betul. Ya nggak mengesampingkan yang tadi ya, tapi dua tempat itu menurut saya residualnya beda. Ini menggagalkan kelahiran, yang ini karena gangguan mental, Kejiwaan ya. kejiwaan. Dan itu penyebabnya kasusnya bisa macam-macam menurut saya. Maksudnya ya kita datang ke sana juga buat kasih supaya teman-teman nggak menemukan hal seperti ini gitu loh ya Om ya, cari-cari maksudnya kenapa bisa terjadi seperti ini supaya teman-teman nggak kejadian juga sama teman-teman seperti itu. Sebenarnya maaf ini agak keluar dari pembicaraan. Kita tuh pernah penelusuran penjara belum ya? Kayaknya belum ya. Belum. Bekas penjara belum ya? Belum. bekas ada penjara gitu. Kan sudah pernah. Secara KTJ kalau saya kan sudah pernah Camp Vietnam. Kalau penjara saya pernah di Semarang ada. Ya kayak Bangkok, Tenteng gitu kan. Iya. Pasti ada penjaranya kok. Penjara. Maksudnya yang spesifik penjara belum kan? Belum. Ya, saya pernah di Semarang ada. Oh iya, pengen juga. Ya saya penjara, saya sendiri pernah gitu di penjara waktu mewakili KTJ juga. Bekas penjara di. Oh iya. Itu menurut saya mencekamnya hampir sama rumah sakit jiwa. Karena rumah sakit jiwa itu gini, kita ngelihat itu bangsalnya berbeda dari bangsal orang sakit biasa. Dia ada juridinya Mas. Itu pecah deh menurutku. Insya Allah lah nanti. Terus pisah tim ya. Pecah tim, orang gila. Mas Tata sama Om Hao sebenarnya strategi Mas Tata, Om Hao, Mbak Noven udah. Itu tim Jos itu loh Mas. Bajunya itu kan yang gini. diikat ya. Bajunya gini. Iya. Serem deh makanya beneran penjara sama sakit jiwa itu. Sakit jiwa sih menurut. Menarik Top sih. tier-nya. Top tier sih rumah sakit. Tahun depan ya. Tahun depan ya kita bikin pecah ya. Mudah-mudahan ya teman-teman juga jangan lupa untuk komen lokasi-lokasinya, yang tahu RS seperti apa, dan jangan lupa juga di-subscribe juga gitu. Nah ya Om ya, kalau menurut Om Hao ketika datang ke rumah sakit itu ada nggak sosok yang menurut Om Hao serem atau yang tidak bisa diceritakan di lokasi atau tidak pantas diceritakan di lokasi, itu ada nggak sosok seperti apa? Saya yang masih ingat itu di Kebumen sih, rumah sakit X Kebumen. Mungkin juga nanti bisa sih kita sendiri juga, mungkin yang dekat-dekat ya hitungannya. Di situ di ICU waktu itu yang saya masih ingat itu ada, maaf ya, pencuri sepeda yang dibakar massa waktu itu. Antara salah tangkep atau apa, Pak Men. Sosok yang pernah dirawat dengan kondisi tidak wajar ya.
Kalau waktu itu yang di Wonogiri itu ceritanya tentang korban santet ya. Di situ. Terus kalau di Rumah Sakit Tayo itu cerita tentang Suster Meringis, Mas. Dia korban ini pembantian waktu Belanda dulu, jadi ada isu SARA di situ. Dia dibuang di sumur gitu. Kalau menurut saya kemudian suster ngesot atau apa itu kadang takutnya manipulatif sih, karena orang akan kepikir itu. Terus saya paling ini ke bangsa anak-anak sih, misalnya ada kasus keracunan, kecelakaan massal yang menimpa anak-anak itu juga memberikan satu residual negatif sebenarnya. Paling aborsi juga. Kalau yang mengalami gangguan kejiwaan belum pernah karena belum rumah sakit itu. Selain itu mungkin dokter-dokternya, apalagi kalau satu cerita di rumah sakit itu kan ada beberapa rumah sakit yang difungsikan sama Mas sebenarnya. Dia fungsinya sama. Termasuk kalau masih ingat yang di Magelang itu Mas, yang perempuan yang pakai susu apa, dukun apa ya? Itu juga mereka yang masuk penyakit non medis gitu. Terus apa lagi ya? Biasanya kalau rumah sakit itu ada beberapa cerita yang misalnya ada yang melahirkan di situ. Oh, kalau di Kebumen juga ada yang disunat jin juga. Nah, rumah sakit itu tuh biasanya masih berfungsi. Di situ ada untuk pengobatan alam gaib, Mas. Jadi yang rumah sakit gaib ya tersebut. Jadi pasiennya itu ya dari bangsa gaib, tim medisnya, nakesnya juga dari bangsa gaib. Di situ itu juga dialihfungsikan lah ya sama mereka ya. Dialihfungsikan. Berarti kalau di situ masih ada keranda, misal di instansi pemusaran jenazah ya, ambulan itu. Pernah nemuin ambulan belum, Mas? Belum aku. Oh, di rumah sakit Tayo ada ambulan. Lengkap banget ya. Iya. Makin kerandanya masih, terus popok barang itu ada Mas di tempat anak, terus yang buat bantu itu nafas, inkubator, bahkan jarum suntik, injeksi, alat bedah itu semua masih komplit. Tapi sorry teman-teman OOT, itu emang dirawat tempatnya apa gimana? Enggak, jadi bener-bener di shutdown tuh. Gak ada yang berani ngutang-ngatik gitu? Ya ada masalah sih sebenarnya itu, tapi terus kemudian tutup. Tapi saya sempat ngobrol sama Tante Hosi, mungkin waktu itu benar-benar ditinggalkan beberapa rumah sakit itu dulu memang sudah mulai permasalahan yang berkaitan dengan non medis. Masalah gaib juga. Jadi bertahap, nggak hanya masalah itu ya, budget pas-pasan jiwa sosialita ya disingkat, karena kebanyakan kan kita datang rumah sakit swasta, permasalahannya kan karena itu budget pas-pasan jiwa sosialita itu. Tapi ada juga mungkin kendala-kendala secara non medis yang masuk situ. Oh, ada pengiringnya ya Om ya. Itu masih komplit Mas, benar-benar komplit itu. Dalam-dalamnya masih kita penasaran ya UGD sebenarnya. Ada nggak sih Om kira-kira nih Om ya? Ketika Om datang ke sana gitu, menemukan satu residual atau bahkan jin yang menirukan, atau ada cerita di sana yang menurut Om Hao itu yang salah satu bikin rumah sakit itu makin angker. Iya, misalkan di RSUD mana itu Blitar itu dulu kita tanya tentang orang melahirkan gaib di situ Mas. Terus di rumah sakit Tayo saya sebut lagi ya, itu ada yang dirawat di situ karena sakit tipes. Itu kalau yang di rumah sakit Kebumen itu RSUD ada yang tadi disunat jin itu, sunat gaib. Memang ada ceritanya hampir sama yang tadi melahirkan. Ada juga di RSUD, kalau saya di Kebumen juga itu yang pakai darah ayam cemani atau apa itu. Dan itu masih sekarang di kamar jenazahnya itu kayaknya masih susah dinetralisir karena masih dipakai untuk ritual. Bahkan di situ ada kantong mayat juga. What? Buat ritual, ada lilin-lilin gitu. Karena kan kalau kita masuk ke tempat kayak gitu tuh, maaf kata ya, masih ada juga beberapa konten kreator lain. Maaf ini mereka yang legal dan ilegal. Terkadang di kamar jenazah itu ada bekas-bekas. Memang ini ritual asli, ada juga yang gimmick aja. Seperti itu. Oh, kalau gitu makin enak dong yang ritual asli karena ada yang nge-gimmick juga, iya, nggak ketahuan kan. Di rumah sakit yang itu di Magelang kan ada gimmick. Itu di Pati juga sama, waktu itu juga ada gimmick juga. Janganlah ya, maksudnya teman-teman konten kreator, sorry banget. Gitu maksudnya kalau lokasi-lokasi yang emang angker dan lain-lain, maksudnya jangan bikin kayak gitu, malah nanti yang asli
Maksudnya Nah, oknum sama yang nih. asli Iya. gitu loh, oknum yang asli melakukan ritual yang benar di situ gitu loh. Mas Sami tahu sendiri waktu di Magelang itu. Iya. Itu gimmick semua tuh. Yang Memang ada pocongan. yang asli juga tapi itu beberapa gimmick tuh. Tapi terkadang memang entitas itu akhirnya ngebentuk itu untuk ngundang Mas, itu juga bisa. Manggil ya Om ya. Manggil. Jadi mereka iseng-iseng tapi memang itu kayak ditarik untuk kayak gitu loh Mas di situ walaupun cuma buat properti syuting aja gitu. Oh iya. Dan ini sih Om sebenarnya yang jadi pertanyaanku itu yang paling epic emang ada interaksi secara langsung kan ya. Apalagi waktu sama Green gitu. Selain dari di Thailand, kalau Thailand nggak interaksi sih, kita yang diajak interaksi sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau waktu sama Green itu kalau menurut Om Hao gimana Om? Apa reaksi Om Hao, apa Iya. yang Om Hao rasakan ketika Iya sebenarnya berinteraksi? kalau tentang sosok itu iyalah oke gitu. Cuman yang menjadi penasaran bagi saya itu apakah di sini bisa berinteraksi dengan benda. Sebenarnya kita coba dengan jarum suntik dan mereka memberikan sinyal loh, bekas darah itu. Bagaimana jika kemudian benda-benda itu masih komplit? Apakah kita bisa komunikasi dengan keranda, pisau bedah gitu ya? Apakah itu dengan ranjang itu yang sebenarnya saya pingin ketika komunikasi tidak hanya dengan sosok tapi dengan benda Mas. Betul. Yang menyuarakan itu yang pernah ada di situ. Jadi kita Residualnya itu ya. ambil residual energi dan memorinya. Kalau di Green itu kan kita ambil dua sisi ya. Waktu di klinik itu kita dari sosok waktu itu yang makan bayi, satu sosok dari jarum suntik. Sama yang di WC itu. Di WC itu kan Bahasa pembuangan Cina. bahasa itu. Ini sebenarnya kalau di luar negeri sebenarnya masih ada lampu halogen. Di Thailand sebenarnya masih bisa Di juga. Thailand masih bisa banget. Kan bahasanya harus terjemah kan kita ada kan. Kita sebenarnya kalau Thailand yang saya akan ambil ya waktu itu ya kursi roda. Itu tempat operasi, kamar operasi, meja operasi. Sama itu nggak sih? Kalau nggak salah. Catatannya ini Iya ya masuk ya. Sama catatan itu ya. catatan yang ini di apa? Nurse station. Jadi aku sama kameramen waktu itu masuk Om. Terus yang Tumpukan lemari itu kasur barang yang Noven dipegang kakinya. Iya. Kalau nggak salah itu juga tuh. Sama kan yang ada singgasana di atas sendiri Mas. Mungkin buat penutupnya. Keren banget sih. Tapi bednya itu iya sih. Menurutku ketika rumah sakit tuh kalau posisinya nggak blong, maksudnya nggak blong itu masih tersisa beberapa properti, itu objek yang paling enak untuk berkomunikasi misalkan dengan spirit box misalkan itu sih Mas. Kalau saya meyakininya itu. Tapi kalau misalkan ya rumah sakit ini terbengkalai, tetapi alat-alatnya itu udah pada nggak ada kayak kosong melompong gitu Om, itu masih bisa angker nggak sih Om? Iya, tetap masih bisa. Tapi ketika ada propertinya itu kan apa ya Mas? Kalau kita sebut misalkan nih masak ya, udah pakai garam oke. Kalau masih ada alatnya itu mungkin pakai micin, Mas. Jadi lebih kuat rasanya untuk makanan itu. Oke. Jadi emang nggak mempengaruhi ya walaupun ada barangnya ataupun enggak ya residual itu tetap nyangkut. Ataupun di tembok, di pintu ya Om. Tapi lebih kita melihat ini yang benar-benar properti asli. Kalau Bayu tuh udah ada laboratorium tuh menurut saya tuh yang ngarahin ke sini semua kan bisa berbicara itu beneran. Nah Om, kan waktu kita di rumah sakit Thailand, itu kan di lantai dasarnya. Basement apa lantai 1 itu ya? Lantai 1 Lantai itu 1 tempat itu kan ya? pendaftaran itu, poliklinik itu kayaknya. Sampai lantai 2 sebenarnya. Oh iya, lantai 1 itu kan ditempatin sama orang ya kan? Iya. Entah tunawisma atau penjaganya ya? Penjaganya. Jadi emang jadi kayak rumah gitu loh Iya, Om iya, di iya. bawahnya. Itu ada efeknya nggak sih Om kira-kira? Ada lah Mas, pasti itu tahu, nggak mungkin. Sama lantai 2 kan kita yang gelap itu kan 3 ke atas. Menurut saya itu iya sih, pasti tahu. Kalau itu mungkin bisa, waktu itu bisa, mau nggak ya kalau Diwawancara ya? diwawancara tapi pakai translator gitu, itu bisa mungkin. Apa yang dirasain siapa itu. Termasuk di Mesas itu kan juga ada yang nempati, ibunya itu. Oh iya juga sih. Kalau kita cek lagi bekas rumah sakit yang masih ditempati ya, rumah sakit Kebumen juga ada, cuman kan di situ jadi tempat rehabilitasi, bukan untuk memang tinggal. Pasti tahu. Menurut saya mungkin bisa bercerita seperti yang ibunya di Mesars itu mungkin.
Iya sih, pasti kena ada residualnya. Pastilah, Mas. Minimal mah ada suara nangis lah ya, Om, ya Iya. minimal. Atau turun ke bawah. Bisa. Wah. Takut banget lagi Lantai kamar. kedua kan kita besar, lantai sate ke atas itu kan. Heeh. Yang lantai 2 kayaknya masih remang-remang. Iya. Dibuat numpuk barang doang tuh. Mereka di lantai paling bawah. Tempati poliklinik tuh katanya. Mereka. Betul. Bekas-bekas. Biasa lah ya. Bekas-bekas poliklinik buat kamar kok. Sama ruang pendaftaran yang kita masuk kan harusnya pintunya sebelah sana, tapi kan kita lewat Belakang. parkir Parkir, ya, ha. gitu. Maksudnya di memoriku tuh kayak Masih penasaran sih pengen situ, Iya saya sih. bawa alat tuh ya. bawa alat sama kayak mungkin karena kita padat banget sih men ya. Jadi kita tuh di Thailand tuh padat banget teman-teman. Jadi kayak nggak menikmati banget gitu loh kita explore bener-bener waktu-waktu kita harus segera pulang gitu. Yang nganterin udah mau pulang gitu kan. Jadi kayak nggak full banget jadi kita bisa explore gitu. Tapi penasaran kalau Thailand ya masuk list ya Om karena tanpa kita kan mau ini gaya-gayaan tuh. Ada nama kru kita namanya Mas Tata. Gaya-gayaan minta pecah tim. Enggak dipecatin nggak jadi. Nggak jadi. Terus ada kameramen kita juga. Pecah tim nggak apa katanya. Nggak jadi juga akhirnya teman-teman. Nggak tahu ada unsur apa. Biasanya mereka paling pemberani segala terdepan gitu. Tapi kali itu nggak jadi kita pecah tim. Tapi mungkin nanti di Tayu ya Om ya. Ayo ya. Rumah sakit Tayu kita bisa pecah tim seperti Gas. ya kan seperti biasa. Admin VOC aku, kameramen Mas Ube, Om Hao, Banoven, Mas Tata. Udah, itu udah tim yang pas tuh kayak gitu. Tapi nih Om, Ya. aku mau nanya nih. Kita kan abis ngomongin kru nih, kira-kira rumah sakit mana yang paling berbahaya buat kru? Exclude Tayu deh. Thailand sih. Oh kan? Bilangin, nggak percaya. Thailand tuh bener ditampar saya tuh. Di luar itu pas itu berarti dan juara sam menurut saya enggak ya. Yang benar-benar kuat itu rumah sakit karena kenapa sih kita orang asing hitungannya ya ngomongin tentang singgah sana nggak semua orang dikasih itu sebenarnya. Iya sih, salah lagi kita ya ngomonginnya demand di luar negeri. Kalau selama ini ngomong ke rumah sakit saya sendiri sih belum pernah ketemu mas entitas kayak gitu. Cuman di Thailand ketemu rumah sakit di rumah sakit dan ternyata saya tanya waktu itu ke mas siapa lupa ya. Mas Awan. Mas Awan, oh. Mas ini kecelakaan gini-gini, iya. Ada berita juga ya. Rumah sakit itu katanya dulu kan sepi atau apa, terus dia nyari pasien dengan kecelakaan di depan. Well. Ada kecelakaan itu, termasuk yang penyakit-penyakit menular seksual juga kan. Terus itu kan kalau yang mayat itu kan ditempel gini tuh bukan tuh properti. Dan satu tambahannya, ada Mbak Noven sebenarnya ini berbahaya banget. Lokasi dimanapun yang ada Mbak Novena pasti berbahaya. Nah next time kalau di Indonesia, Yang bahaya? sama tim. Selain sama tim. Yang sama tim, yang berbahaya buat tim juga deh. Iya ya, dua-duanya ya. Kalau Indonesia itu Onigiri lah. Onigiri nggak sih Om? Wonogiri enggak begitu Sosok lah ya. ya. Sosok. Tayu sih menurut saya, tapi belum ikut ya waktu itu. Tayu Tapi berbahaya Om. berbahaya itu. Nah itu daerahnya singgup banget ya. Tayu ya menurutku kalau Indonesia masih dipegang itu. Wonogiri Thailand sih. Tapi untuk tingkat bahayanya Thailand nomor 1. Kalau tingkat menyeramkannya Tayu nomor 1 bagi saya. Itu buat tim maupun Om Hao. Berarti lokasi rumah sakit mana yang harus dikunjungi, yang belum dan yang sudah? Tayu. Tayu Jawabannya. iya yang sudah kita KTC pernah Tayu yang pengen dikunjungi rumah sakit jiwa. Saya nggak tahu dapat mana tapi rumah sakit jiwa. Bekas. Ada nggak ya? Ada nggak teman-teman? Boleh dong rekomendasi Di di sini sini. ada sebenarnya tapi nggak tahu boleh apa enggak. Kalau hotel lagi nih, sorry Masih teman-teman aktif nih. soalnya, sebagian Kalau masih aktif. kalau panti jompo kita udah ya? Di Jompo udah. Tapi panti jompo kan buat ini mas, buat apa? Rehabilitasi. Bukan buat menitipkan orang orang tua. Ya, enggak, mas. Mungkin kalau ini tambah satu lagi kalau masih rumah sakit kejiwaan, rumah sakit jiwa mungkin bisa rehabilitasi sih. Yang kecanduan narkoba mungkin bisa di situ yang mereka halusinasi loh mas.
Katanya kalau di rumah sakit jiwa, kata istri saya. Bukannya emang itu jalan ninjanya, maksudnya di sana tuh di apa rumah sakit jiwa tuh emang begitu nggak sih Om orang-orangnya Ya, Om? memang isinya kadang lihat sosok gede apa gitu. Oh, Ditanyain. maksudnya ke sana. Enggak, maksudnya si pasiennya itu Heeh. kadang teriak-teriak ngeliat apa gitu, beneran. Oh, kayak skizofrenik gitu ya? Iya. Kadang teriak-teriak ngeliat ini, ngeliat itu, ngeliat ini gitu di selnya. Apalagi yang isolasi tuh, yang tempat Yang pakai isolasi. gini. Maksudnya isolasi udah isolasi, rumah sakit jiwa lagi itu udah double kill itu. Dan Pisah tim. ya, saya soalnya pernah jadi perawat di rumah sakit jiwa dan lebih mencekam katanya. Ya kalau aku sih nonton dari film horor ya Om ya. Iya. Film horor Korea Gonjinam kalau nggak Di salah judulnya. Magelang soalnya. Antara pernah di Magelang. Tolong ya. Di sana. Cerita ya. Pernah jadi Mudah-mudahan. perawat di sana. Dan itu cerita kadang pagi-pagi ngisi rambut, tanyain, kadang nangis, kadang teriak-teriak, kadang menjerit, kadang apa anarkis, gitu Mas. Berusaha berubah. Kalau malam teriak-teriak juga, ngeliat untuk gede apa, pergi di bangsa isolasi. Dan ada yang sampai meninggal di situ. Dan kalau di rumah sakit jiwa itu bisa lama Mas, nggak kayak cuma 4 hari seminggu pulang, bisa bertahun-tahun. Menarik. Ya mudah-mudahan teman-teman kita bisa menemukan rumah sakit jiwa yang bersedia untuk dikunjungi oleh KTJ. Oke, mungkin cukup Om ya rumah sakit kali ini ya. Mudah-mudahan nggak ada penyakit yang kebawa. Terus kita juga bisa mengunjungi tempat-tempat rumah sakit yang mungkin ready. Rumah sakit Tayu terutama pengen banget aku juga ke sana Om, ngedenger cerita Om Hao kayak tempatnya masih lengkap, ada mobil ambulan, ada bangsal-bangsal dan ada tempat yang tim KTJ belum sempat kunjungin juga dan belum pecah tim. Itu sih yang aku pengen sebenarnya. Dan itu besar banget sih. Tuh. Gitu teman-teman. Cukup Om, mungkin? Ya mungkin cukup ya. Terima kasih untuk semuanya. Sehat-sehat selalu ya, baik Betul. fisik maupun non fisik, juga mental, Jiwa. Jiwa itu juga. Dan tetap dukung tim KTJ juga podcast Opsan dengan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng. Kalau kalian noga nagih juga kita bisa nagih kapan subscribe-nya kok nggak naik ya memang. Betul. Kita ada berusaha, jadi teman-teman juga kita dukung, saling mendukung. Gitu. Jangan cuma nonton doang. Nonton tapi komennya jahat tuh lebih jahat tuh. Jangan lupa di subscribe juga karena data bilang kita tuh banyak yang nonton. Tapi kurang subscribe-nya. Ayo sekarang di subscribe. Cuma setting. Betul. Nyalakan lonceng juga loh. Nyalakan lonceng, nonton iklan. Nonton iklan, jangan Betul, di-skip. supaya juga. kita makin jaya, teman-teman makin banyak konten yang ditonton. Iya. Gitu. Tuh, oke. Terima kasih semuanya. Kita akhiri, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.